Hari ini hari yang bersukacita. Amin. Kenapa bersukacita? Amin aja. Tapi nggak tahu sukacitanya apa. Hari ini Bapak Ibu kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus. Kok mati bersukacita sih? Pak, mati itu sedih Pak. Berarti itu sedih itu karena kematian. Kok kita bersukacita? Ya, kita bersukacita. Kenapa? Sebab dia mati untuk kita. Untuk saya, untuk Bapak Saudara saya, untuk semuanya, untuk supaya kita semua ya dipulihkan. Amin. Bapak Ibu, hari ini Jumat Agung kita bersama-sama ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Kalau sepupu kita, mereka malah setiap minggu mereka ibadah jam 12 setiap Jumat. Kita malah setahun sekali Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu karena Tuhan kita sudah di sorga. Amin ya. Kita nggak perlu peringati setiap minggu, tapi kita setiap tahun kita peringati kembali, kita diingatkan akan pengorbanan. Bapak Ibu kalau lihat salib ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Apa yang Ibu bayangkan? Ini salib, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Pengorbanan. Ada lagi Bapak Ibu? Apa Ibu tangkap? Pak itu kayu. Iya saya tahu ini kayu. Bicara tentang pengorbanan, tentang kasih Tuhan Bapak Ibu. Bapak disinilah dia mati Bapak Ibu. Disinilah Tuhan Yesus kita disalibkan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ini bicara tentang kasih Tuhan. Bicara tentang kasih kita pada sesama. Pengorbanan Yesus di kayu salib inilah membuat kita dipulihkan. Salib Bapak Ibu ketika zaman dulu, zaman Tuhan Yesus hidup dalam kerajaan Romawi. Salib ini tempat penghukuman. Tempat orang-orang yang paling sangat jahat, pemberontak, yang mengkudeta itu negara, itu semua akan disalib di sini. Bapak Ibu kalau suka nonton Netflix, ada tentang kerajaan Romawi, iya, tentang Roman Empire, ya banyak film-film yang Gladiator, ya Spartacus, iya, semua kalau kita lihat semua penjahat ditangkap, disalibkan Bapak Ibu. Disalibkan di pinggir jalan. Jadi jalan nih ya, segini ya. Mereka disalibkan tuh, kira-kira 10 meter mereka disalibkan gini. Sebagai contoh untuk siapa yang lagi berani melawan kerajaan Romawi, itu akan seperti itu Bapak Ibu. Dan Tuhan kita Yesus mati di sini Bapak Ibu. Dianggap sebagai penjahat yang paling besar, disalibkan. Kenapa Yesus disalibkan Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan, siapa itu dia? Tuhan Allah kita mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kepada Yesus yang mati di kayu salib itu tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu kenapa disalibkan? Karena kasih Allah yang begitu besar. Sehingga dia mengaruniakan. Mengaruniakan kalau terjemahan lainnya itu menyerahkan, memberikan Bapak Ibu. Ya untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Sebab Allah itu Allah yang adil. Manusia sudah berdosa. Dan upah dosa itu maut. Kematian kekal. Tapi Tuhan gak mau manusia ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambar Tuhan itu mati binasa. Karena itulah dia turun menjadi manusia. Yang dosa manusia, yang mati berkorban juga harus manusia. Betul ya? Dan manusia gak ada lagi yang gak berdosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan setiap orang pasti berdosa. Amin. Anak kecil gak diajarkan tapi dia tahu untuk berbuat yang gak baik. Misalkan dia mencuri teman barangnya atau dia mencuri memukul adiknya. Kenapa? Sebab sudah ada benih dosa dalam kehidupan setiap manusia. Itu dosa nggak pernah diajarkan tapi sudah ada. Karena manusia sudah jatuh dalam namanya dosa. Dan untuk supaya manusia diselamatkan harus ada manusia yang juga menanggung manusia. Kalau sepupu kita mereka mempersembahkan korban. Kambing, sapi untuk menebus dosa. Ya, kalau kambing, sapi bisa ngomong, lu yang salah gue dikorbanin. Betul ya, kalau dia bisa ngomong tuh, enak aja nih manusia. Lu yang dosa gue dikorbanin setiap tahun gue dipotong-potong. Ya kan ya,
Ya nggak bisa, karena itulah setiap tahun. Dulu perjanjian lama seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan ya untuk mengobati korban sapi binatang. Tapi setelah kematian Tuhan Yesus, kita tidak lagi perlu mengorbankan itu. Karena Dia sudah menanggung dosa kita. Amin. Karena itulah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Karena itulah Bapak Ibu bersyukur banget. Hari ini kita diingatkan bahwa kita tuh berharga. Bapak Ibu berharga. Bilang ke kanan, saya berharga loh. Iya, walaupun gak ganteng, gak cakep, saya berharga loh. Walaupun saya pendek, saya berharga loh. Berapa harga Bapak Ibu? Mahalnya berapa? Mahalnya nyawa Tuhan Yesus dikali-kali. Amin. Karena itulah Bapak Ibu jangan anggap kita rendah lagi. Oh saya itu gak bisa apa-apa. Saya itu gak punya apa-apa. Saya itu jelek, hitam, pendek, belok. Kita berharga mata Tuhan Bapak Ibu. Karena kita tebus di kayu salib dengan nyawa Tuhan Yesus. Amin. Karena itulah hargailah diri kita. Setiap Tuhan manusia dibuat masing-masing spesial. Kenali diri Bapak Ibu. Pasti punya satu kelebihan atau sesuatu yang Tuhan taruh, yang itu Bapak Ibu harus kembangkan Bapak Ibu. Setiap manusia tuh Tuhan kasih karunia talenta. Ada 5, ada 3, ada 2, ada 1. Amin. Artinya apa? Karena Tuhan mengasihi manusia. Dan Tuhan punya sesuatu yang harus Dia kembangkan. Gali Bapak Ibu, apa karunia talenta. Jangan terpaku dengan kehidupan, saya tuh gak bisa apa-apa. Saya ini manusia, gak dipandang, saya manusia hina. No Bapak Ibu, hari ini diingatkan Tuhan, kita berharga. Di kayu salib inilah kita ditebus. Bukan dengan emas perak, tapi dengan nyawa Tuhan Yesus. Amin. Kenalah Bapak Ibu, karena itulah kita berharga. Dia mati di kayu salib untuk supaya kita, amin, dipulihkan. Mengaruniakan itu memberikan, menyerahkan untuk menggantikan kita. Harusnya kita disalibkan karena kita berdosa, tapi Dia Yesus Tuhan di kayu salib. Dia harus jadi manusia karena yang berdosa manusia, dia jadi manusia dan Dia mati di kayu salib. Firman Tuhan berkata di Roma 5 ayat 19, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa itu Bapak Ibu? Karena satu orang tidak taat, semua orang menjadi berdosa. Siapa itu orang tersebut? Adam Bapak Ibu. Karena Adam berdosa, maka semua manusia jadi berdosa. Karena ketidaktaatan satu orang namanya Adam ini, iya dia tidak taat. Apa enggak taatnya Bapak Ibu? Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, kau akan mati. Tapi Adam melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dia makan. Dan akibatnya dia jatuh dalam dosa. Dan kita semua manusia jatuh dalam dosa. Karena ketidaktaatan Adam maka kita semua jadi berdosa. Amin. Ada yang gak berdosa sini? Angkat tangan. Ayo. Jangan malu-malu. Pak saya gak berdosa. Ada. Puji Tuhan. Saudara tahu kita orang berdosa. Amin ya. Ya puji Tuhan. Katakan. Demikian pula oleh ketaatan satu orang maka semua orang menjadi orang benar. Karena ketaatan satu orang, siapa itu Bapak Ibu? Siapa? 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 Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Yesus itulah dia mau taat. Karena ketaatan dialah maka kita semua menjadi orang yang dibenarkan Bapak Ibu. Amin. Dikemuliakan Tuhan. Karena ketaatan Yesus mati di kayu salib, maka setiap kita percaya kepadanya, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Amin. Jadi karena satu orang berdosa, semua orang berdosa. Satu orang membenarkan, maka semua dibenarkan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Bapak Ibu, dengan hati kita percaya kita diselamatkan. Dengan mulut kita mengaku Yesus Tuhan, kita dibenarkan. Karena itulah perkatakan bahwa saya sudah dibenarkan. Bahwa saya menjadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah kita dibenarkan, diselamatkan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan itu baik.
Dampak apa yang terjadi Bapak Ibu lewat penyaliban Tuhan Yesus? Galatia 13 ayat 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia terkutuk di kayu salib karena kita disalibkan. Amin, dia terkutuk. Harusnya kita ini disalibkan, tapi dia menggantikan kita. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi ada darah dicurahkan Bapak Ibu, dan itulah darah anak domba, darah Tuhan Yesus. Kalau tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Darah binatang itu tidak kekal. Setiap setahun sekali ya sepupu kita harus mengorbankan hewan karena tidak kekal. Tapi darah anak domba, darah Tuhan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Untuk kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Dampak apa yang kita dapatkan dari penyaliban dia di kayu salib? Ada 4 pintu yang terbuka yang Tuhan bukakan untuk setiap kita. Sudah ada 4 pintu yang terbuka saat dia disalibkan. Pengampunan dosa. Yang kedua, pemulihan. Yang ketiga, kehidupan dalam kelimpahan, dalam janji Tuhan. Yang keempat, kekekalan nanti kita dapatkan. 4 pintu ini terbuka, dampak daripada dia disalibkan. Dan kita yang percaya, kita akan masuk ke dalam keempat pintu tersebut. Oke, yang pertama Bapak Ibu, pintu pengampunan daripada dosa. Di dalam dia, Kolose 1:14, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa kita, dosa pribadi, dosa masa lalu, mungkin dosa juga keturunan yang pernah dilakukan nenek moyang kita di atas kita, itu semua diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus disalibkan, ya jam 9 pagi itu di sana itu gelap gulita. Kenapa? Sebab saat itulah ya dosa sedang ya dilimpahkan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, Lukas 2:3 ayat 44. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan bicara tentang namanya dosa. Dosa sedang dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib. Ya, sampai jam 12 itu dosa ditanggung oleh Tuhan dan kegelapan. Sampai Bapak meninggalkan Yesus saat itu ya. Tuhan berkata, Bapak jangan kau tinggalkan aku. Saat itu Tuhan sedang menanggung dosa kita, kegelapan. Dan Tuhan menebus dosa kita semua. Ada pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dosa membuat kita dalam kegelapan. Dosa membuat kita dalam kekhawatiran. Dosa membuat kita dalam ketakutan. Karena itu produknya si iblis Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah melepaskan dosa kita semua. Amin. Datang kepada Tuhan. Seberapa beratnya dosa kita. Ya, datang kepada Tuhan. Minta ampun. Dosa kecil, dosa besar tetap namanya dosa. Tidak ada dosa putih. Tidak ada dosa kebaikan loh Bapak Ibu. Pak, saya kan dosa kebaikan Pak supaya saya menolong dia. Dosa tetap namanya dosa. Dosa pelanggaran terhadap hukumnya Allah. Dan itu dosa. Tidak ada dosa kebaikan Bapak Ibu. Namanya dosa tetap dosa. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Kalau Bapak Ibu saat ini hati Bapak Ibu dalam kegelapan, ketakutan. Datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ya, sebab Dia mengampuni setiap dosa kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Kemarin saya pelayanan Bapak Ibu malam. Tadi rencana mengucapkan syukur. Syukur pemberkatan tempat. Ujung-ujungnya malah jadi pelepasan Bapak Ibu. Ya ternyata pemiliknya itu ya punya kepahitan. Ya ketika kita sama-sama menyembah dan saya kasih firman. Dia manifest Bapak Ibu. Akhirnya sampai malam saya pelayanan sama tim Bapak Ibu. Kenapa? Sebab hati dalam kegelapan. Hatinya tandus, hatinya kering Bapak Ibu. Berkuasa dosa dalam kehidupan dia. Jadi ketika hadirat Tuhan turun dia gak kuat. Dia gak tahan. Dia teriak-teriak. Gua gak mau, gua gak mau, gua gak mau, gua gak mau. Ya akhirnya jadi tadinya mau pemberkatan rumah. Jadi acaranya berganti pelepasan Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu dalam kegelapan, datang kepada Tuhan. Kalau ada ketakutan, ada kecemasan, datang kepada Tuhan. Dia memberikan pengampunan. Ada pintu pengampunan yang Tuhan bukakan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan kalau kita mengakui. Tapi dosa kecil kalau kita tidak akui, tetap namanya dosa Bapak Ibu. Saat ini ingat-ingat Bapak Ibu, ada nggak dosa yang belum kita bereskan? Dia menanggung kayu salib segala dosa kita. Terbukanya pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ketika Yesus salibkan, apa yang terjadi di Bait Allah? Lukas 23 ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir Bait Allah terbelah dua. Dari Bait Allah tuh dalamnya ada tirai yang menghubungkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada tirai Bapak Ibu, ruang kudus tempat imam-imam mempersembahkan korban. Dan di ruang maha kudus tempat Allah berada. Nggak bisa masuk ke ruang maha kudus. Ada tirai tabir. Jadi hanya imam-imam saja yang Tuhan sudah siapkan, dipersiapkan bisa orang masuk ke maha kudus untuk mempersembahkan korban. Dan ketika Tuhan disalibkan, tabir Bait Allah di Lukas 23, 45 itu terbelah dua. Artinya apa? Tuhan bisa ditemui kapan saja Bapak Ibu. Terbuka hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan buka dirinya. Aku di sini. Datanglah kepadaku yang beban berat. Aku memberikan kau kelegaan dan kelepasan Bapak Ibu. Terjadi pemulihan. Jadi enggak lagi pembatas antara kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Karena Tuhan sudah buka dirinya untuk kita datang kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kita yang percaya kepadanya, kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak Allah. Kita anak Allah Bapak Ibu. Kita berharga menjadi anaknya Allah. Tuhan sudah membelah dirinya, tabirnya. Jadi kita bisa datang kapan saja. Ya, saudara belum mandi, belum sikat gigi, di WC, bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Bapak Tuhan gak bilang, kalau lo mau ketemu gua, lo mesti bersih-bersih dulu ya. Cuci kaki, gosok gigi. Enggak Bapak Ibu. Kalau sepupu kita mungkin iya seperti itu. Tapi dalam Tuhan, kita bebas datang kepada Tuhan kapan saja. Karena kita anak-anaknya. Amin. Saya orang tua Bapak ya, saya gak pernah anak saya si Rachel atau si Naya datang ketika dia belum mandi. Ya, datang kapan aja ke tempat saya gitu loh. Ya, Nail mandi dulu, lu gak boleh kemari. Kan enggak kan ya. Demikian juga Bapak kita di sorga juga. Kapan kita datang kepada Tuhan, dia terbuka. Ada pemulihan pintu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yuk datang kepada Tuhan senantiasa Bapak Ibu. Jangan hari Minggu aja datang kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat datang kepada Tuhan. Pintu kehidupan dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Itu pencuri. Tapi aku datang kata Tuhan supaya mereka, kita yang percaya mempunyai hidup mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pintu hidup dalam kelimpahan terbuka besar lebar-lebar Bapak Ibu. Amin. Kalau dia mati untuk kita, dia rindu kita hidup dalam kelimpahan, dalam berkat anugerahnya Tuhan. Ya, dalam kasihnya, dalam sukacitanya. Ya, dalam berkat secara materi, jasmani, rohani, itu Tuhan sudah siapkan semuanya Bapak Ibu. Amin. Dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam Tuhan ada hidup dalam kemenangan. Hidup gak hanya hidup Bapak Ibu, bernapas hidup. Tapi dalam Tuhan tuh ada kehidupan. Beda hidup dengan kehidupan Bapak Ibu. Kalau hidup bernapas hidup. Di rumah sakit, di ICU orang masih bisa napas. Walaupun pakai alat, hidup. Tapi yang Tuhan berikan bukannya hidup tapi kehidupan. Zoe. Di dalam Tuhan ada kehidupan Bapak Ibu. Saat ini kalau Bapak Ibu mungkin punya pergumulan, gini, percayalah Bapak Ibu, dalam Tuhan tuh ada pengharapan, ada kehidupan, ada jalan keluar. Karena dia datang untuk kita hidup dalam segala kelimpahannya. Amin. Pintu yang keempat Bapak Ibu, pintu yang keempat. Nanti setelah kita meninggal, kemana sih Bapak Ibu? Gak tahu apa kemana. Nggak dikasih tahu sih kemana setelah meninggal, nggak ada pernah balik. Gitu nih ya.
Tapi firman Tuhan bilang Bapak Ibu, setelah kematian ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal. Ada kehidupan kekal yang menanti neraka atau sorga. Tapi Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, setelah kita meninggal ada tempat yang Tuhan siapkan. Di mana? Di sorga. Amin. Ada kekalan yang menanti setiap kita semua. Karena kita sudah ketemu jalannya. Karena kita sudah menemukan Dia, Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Tetap terus percaya, pegang iman kita sampai garis akhir. Karena kita tahu setelah kematian ada kehidupan baru dan itu tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Ini yang saat ini kita harus lakukan Bapak Ibu. Setelah meninggal Tuhan lihat saja di mana iman kita. Iman kita bersama Tuhan Yesus, kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Terus pertahanan iman itu sebagai garis akhir. Garis akhir kita tahu di mana kita akan capai. Garis akhir kematian setiap orang beda-beda. Ya, dan tidak tahu nomor berapa antriannya Bapak Ibu. Mungkin saya dulu daripada Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu dulu daripada saya. Iya kan ya, nggak ada yang tahu ya. Tapi pastikan setelah kita meninggal kita tahu kita di mana. Di mana Bapak Ibu? Di mana? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya bagaimana? Percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita semua. Amin. Itu kunci kita tinggal di sorga. Tiket kita sepegang. Pertahankan, pegang terus sampai di garis akhir. Amin. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang namanya bisa selamatkan kecuali Tuhan kita, Yesus. Amin. Bila kita percaya, saya percaya, mana buktinya? Jangan hanya bilang saya percaya, buktinya mana? 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk siapa? Untuk Dia. Jadi kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, cek. Kita hidup untuk siapa sih? Kalau untuk hidup untuk kita, semua untuk kita, untuk aku, untuk kita disenangkan, untuk kita supaya diakui, dihormati, supaya orang lihat kita, itu berarti kita belum percaya sama Dia sesungguhnya. Tuhan mau kita percaya, buktikan bahwa hidup kita untuk Tuhan. Semua kita lakukan tuh untuk supaya Tuhan dipermuliakan, bukan untuk supaya kita terkenal, supaya kita diakui, dihormati. Wih, Pak Santo keren ya, wih ganteng loh. Walaupun sudah usia udah tua, ih ganteng loh, wih seneng tuh. Aduh itu salah Bapak Ibu, iya. Iya, biarlah Tuhan apa yang saya lakukan untuk Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu bekerja, berusaha, semua lakukan untuk Tuhan dipermuliakan. Amin. Inilah baru namanya orang percaya. Bukannya saya percaya Tuhan, tapi hidupnya iblis sampai gelenggang kepala. Gue minder sama lu waduh. Iblis sampai berkata, buat kalah sama lu, kejamnya mulutnya, pedasnya kata-katanya. Hidup untuk Tuhan, perkataan kita, ucapan kita, tindakan kita, ya menjadi gambaran Tuhan kita Yesus. Kita berkata-kata, iya orang lihat, oh ini anaknya Tuhan. Di sini nggak ada, pas keluar dari sini, saya nggak tahu tanda tanya. Ya, di sini bilang nggak ada, di luar brengsek lu. Udah saya nggak ngomong lagi lah. Keluar kebun binatang Bapak Ibu, kecoa, tikus, kadal, baygon, nyamuk semua. Apakah itu hidup untuk Tuhan? Hidup Tuhan memuliakan nama Tuhan. Kita gambaran terbuka daripada Tuhan. Perkataan kita, ucapan kita, tindakan kita mencerminkan siapa Tuhan kita. Dan tinggal orang berkata, gue mau dong ikut lu dong, gue mau ikut Tuhan lu dong. Ini kerinduan Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Yuk kalau kita bilang, saya percaya Tuhan, buktikan. Jangan di sini, di mana kita berada, di situ buktikan. Mengasihi Bapak Ibu, mengasihi semua karyawan kita, kasihi Bapak Ibu. Itu bukti kita percaya. Jangan percayanya di mulut,
Buktikan, itu yang Tuhan lihat. Jangan keras sini, iya saya percaya. Di luar, iblis meminder, gue malu, kalah gue, kata iblis. Ayo Bapak Ibu, ini hari kita diingatkan Tuhan. Ya, bahwa hidup kita miliknya Tuhan. Ini apa? Ini gelas sama air putih. Ya Bapak Ibu, ini kehidupan kita manusia. Awal mulanya manusia tidak berdosa. Seperti gelas ini, bening airnya tidak ada dosa. Betul ya? Itu hidup manusia awal mula Tuhan ciptakan. Tapi kemudian karena ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam. Adam berdosa, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Yang tadinya bening, tidak berdosa. Jadi apa? Jadi apa ini? Jadi keruh. Karena dosa sudah ada di dalam kehidupan manusia. Ini manusia saat ini Bapak Ibu. Ya tetapi puji Tuhan, Tuhan datang Bapak Ibu. Ini cerita nama Tuhan ya. Ini Tuhan datang memberikan dirinya mati di kayu salib Bapak Ibu. Memberikan dirinya mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan berkata Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepadanya, kita diampuni. Kita yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan kita. Ada Roh Kudus Bapak Ibu yang turun memulihkan setiap kita semua Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat. Dosa kita diampuni Bapak Ibu. Seperti putih kembali. Amin. Karena kata-kata satu orang, siapa? Tuhan Yesus. Kita kembali dipulihkan Bapak Ibu. Pintu terbuka. Pintu pengampunan dosa. Kita diampuni dosa kita. Pintu pemulihan kita dipulihkan kembali dengan Tuhan. Menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan hidup kita bukan lagi hidup sembarangan, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Dan nanti kelak kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Tetap percaya sampai di garis akhir. Selesaikan pertandingan iman kita sampai di garis akhir. Paulus berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan. Pertandingan apa? Iman. Iman kita kepada Tuhan Yesuslah dipertandingkan sampai di garis akhir. Buktikan bahwa kita percaya hidup kita untuk Tuhan sampai di garis akhir Bapak Ibu. Pakai hidup kita memuliakan nama Tuhan sampai di garis akhir. Jadi berkat bagi jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tundukkan kepala. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, diingatkan begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik
hari ini. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Mari renungkan pagi hari ini Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini karena kasih anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada. Dan hidup kita bukan hidup yang sembarangan. Tapi hidup kita hidup yang penuh dengan kasih anugerah Tuhan. Datang kepada Tuhan kalau kita belum bereskan dosa kita. Ada pintu pengampunan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Datang kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan hidup kita hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih, kebaikan, sukacita, limpahan dalam materi, rohani, jiwani, melimpah-limpah. Maka nanti kelak kita pun juga tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mereka pujian ini Bapak Ibu menyanyi lagu ini. Kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini kami dipulihkan. Kami kembali Tuhan disegarkan. Kami tahu bahwa hidup kami hidup yang berharga. Karena Tuhan sudah mati untuk setiap kami. Tuhan terima kasih Kau angkat beban setiap anak-anak-Mu. Berikan kelegaan, kelepasan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih.
Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa baca dulu, ada ayat firman Tuhan dalam roti ini. Ya, bisa dibaca. Ya. Dan aminkan Bapak Ibu. Yuk mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Perjamuan kudus ini, perjamuan kudus yang Tuhan Yesus adakan dengan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kita murid-murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melakukannya bersama dengan kita. Tuhan kuduskan, sucikan roti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Kita percaya roti perlambangan tubuh Kristus, anggur perlambangan darah Kristus. Dan kita percaya ketika kami makan dan minumnya, Engkau tinggal dalam firman kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita akan tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus? Mari kita makannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita akan cawan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Karena cawan yang kita tinggi-tinggi merupakan darah Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih. Ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini jangan diam Bapak Ibu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi
Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh diadakan pagi hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, melalui roti dan anggur kami makan dan minum, Engkau tinggal dalam kehidupan kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Ada kebersamaan, keunitian, kebersamaan dalam Tuhan, Tuhan dalam kami dan kami tinggal dalam Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dalam Engkau. Terima kasih, mengatakan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka tahu bahwa ada pintu pengampunan yang terbuka, ada pintu pemulihan yang terbuka, ada hidup dalam kelimpahan yang terbuka, dan ada kekalahan terbuka untuk setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami untuk boleh muliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terimalah berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah secara materi, jasmani, rohani, mengalir dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, dalam penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Kita menerima semuanya bersama, kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.